Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini, kita akan melaksanakan praktikum kita seperti biasa, yang mana materi untuk pada pagi ini yaitu tentang manajemen IP address. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita review sedikit dulu materi kita yang minggu kemarin. Di mana minggu kemarin kita adalah melaksanakan instalasi kabel jaringan, ya, instalasi media jaringan dalam bentuk kabel. Karena ada satu lagi kemarin yaitu wireless. Untuk membangun sistem jaringan, tentunya kita memerlukan sistem jaringan komputer, tentunya kita memerlukan dua buah komputer ya. Nah, di sini Bapak contohkan dalam bentuk virtual, di mana satu PC ini akan bisa terhubung ke PC ini jika ada yang namanya media transmisi. Nah, di sini dalam bentuk kabel ya. Kalau Anda mau ngambil kabel ini, letaknya ada di wire ya, dengan aplikasi Cisco Tracer. Kita gunakan crossover karena dia sejenis PC ke PC ya. Nah, dia hijau. Nah, ketika PC-nya sudah ada, kabelnya sudah ada, apakah dia bisa saling terhubung? Tentunya belum, karena kedua PC ini belum memiliki alamatnya masing-masing atau tanda pengenalnya. Kalau di kita atau manusia, tentunya mahasiswa itu akan menggunakan NIM, maka PC itu menggunakan IP address. Nah, untuk itu, setelah kita berhasil merakit komputer, membangun media transmisinya, maka selanjutnya kita akan memberikan IP atau memberikan pengenal kepada setiap PC sesuai dengan aturan yang telah ada. Oke, bagaimana aturannya tersebut? Kita masuk ke job sheet kita tentang manajemen IP address, di mana tujuan job sheet ini Anda sekalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan, ya, memahami dan menjelaskan konsep IP address, mampu melaksanakan pengalamatan IP address, dan mampu membangun jaringan komputer berskala lokal. Perangkat-perangkatnya sudah ada. Dalam hal ini kita menggunakan mesin virtual ya, Cisco Packet Tracer, virtualisasi. Nah, di mana seperti yang kita bahas tadi, IP address itu merupakan identitas ya, identitas yang ditanamkan ke dalam perangkat jaringan ya. Perangkat jaringan tadi itu ada PC, ada router, ada modem dan lain-lainnya nanti. Itu memerlukan namanya IP address ya. IP address ini terdiri dari 32 bilangan biner yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik ya. Jadi sebenarnya IP address itu dalam bentuk bilangan biner. Tapi untuk mempermudah manusia, maka dikonversikan dalam bilangan desimal. Nanti kita contohkan bagaimana cara konversinya. Dan yang pasti di sini ada 8 bilangan bit ya. X ini bit dipisahkan dengan titik setiap 8-nya. Jadi satu oktet ya, satu oktet ini 8 bit, itu satu segmen. Nah, ini satu segmen bisa juga, satu oktet bisa juga dibilang. Itu ada 8 bit ya. Bit itu hanya ada dua bilangan, 1 atau 0. Oke, lanjut. IP address versi 4 itu ada berjumlah 4,2 miliar IP address ya. Jadi misalnya kita memiliki 3 perangkat, maka 3 IP address. Selanjutnya juga, berapa orang manusia di bumi ini? Tentunya IP address ini akan berkurang. Untuk itu, maka versi IP address ini juga meningkat. Yang sekarang masih menggunakan versi 4 dan terbaru, dan walaupun belum terlalu banyak digunakan, tapi sudah mulai digunakan, IP versi 6 juga sudah dijalankan. IP address versi 4 itu ada beberapa kelas ya, untuk membagikan atau untuk membagi penggunaannya, di mana kelas A itu dimulai dari 0 sampai 127 ya, yang disebut juga
bagian awal itu, segmen awal itu sebagai network ID. Network ID ini diibaratkan sebagai identitas kelas kita ya, kelas kita ini. Misalnya kita kelas 2F1 misalnya. Maka 2F1 dan 3 segmen selanjutnya ini atau ID itu NIM-nya atau orang di dalam kelas ini. Jadi ketika dipanggil nama kelasnya, maka bisa kita manggil isi atau orang yang di dalam kelas tersebut. Kalau dipanggil network ID-nya, maka kita bisa memanggil host ID. Ya, di mana net ID itu ada 8 bilangan biner untuk panjang net ID-nya, dan host ID ada 24. Nah, ini didapat dari 8 buah bit ini. Nih, 8, dan ada 24 ini. 8, 16, 24. Jumlah kelas A ada 126 kelas ya. 126 kelas. Ini dari jumlah 0 sampai 127. Ya, 0 sampai 127 ada berapa? 128. Ya, kenapa 126? Karena 0 dan 127 dicadangkan. Ya, nanti kita bahas kenapa dicadangkan. Dan jumlah IP address pada kelas A ada 16.700.000 lebih IP address untuk net host ID ya. Ya, tentunya kombinasi dari 3 segmen ini akan menghasilkan 16 juta lebih IP host untuk IP client. Makanya untuk IP kelas A ini digunakan pada skala besar. Biasanya ini wide area network, di mana hostnya atau penggunanya atau perangkat untuk menggunakan IP tersebut banyak. Kalau cocok untuk digunakan pada jaringan berskala WAN ya, wide area network. Lanjut, kelas B. Kelas B ini 16 bit pertama itu ada net ID. Nah, ini dia. Ditandain ya. 88 ya. Dan dimulai dari 10 ya. Bit pertama itu 10. Kalau tadi kan 0. Makanya dia 0. Ini kan 128 kalau misalnya konversi bilangan biner. Maka selebihnya itu 127 biar dia 255. Begitu juga tadi 10, maka dia 1128 sampai 191. Nah, coba nanti dikonversikan lagi secara manual. Kan kita sudah belajar bagaimana konversi bilangan. Nah, maka network kedua atau segmen kedua itu bebas ya, 0 sampai 255. Host ID kedua segmen tentunya bebas. Maka IP atau bit pertama dari kelas B itu adalah 128 sampai 191 dengan jumlah kelas pada kelas B yaitu 16.000 ya, 16.000 IP. Jadi setiap dari kombinasi dua buah segmen ini akan menghasilkan 16.000 IP lebih IP untuk kelas B dengan jumlah host atau jumlah perangkat yang bisa digunakan yaitu ada 65.532 IP address. Jadi satu kelas IP B memiliki atau mampu menampung 65.532 perangkat. Nah, makanya kelas B ini biasanya digunakan pada Metropolitan Area Network. Contoh di kampus, nah ini udah bisa nih kelas B. Karena di kampus juga memiliki perangkat jaringan yang cukup banyak ya. 2NP aja mahasiswanya ada 40.000 lebih. Itu satu mahasiswa kalau mungkin satu perangkat, tapi rasanya tidak. Rasanya sudah lebih. Satu mahasiswa itu paling enggak minimal 2. PC 1, handphone 1. Maka bisa 3 ya. Nah, itu kelas B bisa digunakan di kampus. Lanjut, itu kelas C ya. Kelas C itu panjang net ID-nya ada 24 dan dimulai dari 110. Ketika 110, maka dia harus dimulai dari 192. Ya, kenapa 192? Karena bit pertama 128, bit ini 64, dan ini 32. Dan NN inilah yang kosong. Ya.
Nah, maka ketika 128 tambah 64 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, maka dia 192. Dan dia maksimalnya ketika jadi 1 semua di 1223. Dan ketika yang ini dijadikan 0 semua, maka dia 192. Coba dikonversikan secara manual. Dan lanjut, kelas C ini panjang bitnya ada 24 ya, karena di sini 8, 8, 8, 24, dan OCD-nya ada 8, ya 8 bit. Jumlah networknya yaitu 2 juta. 2 juta lebih ya, kombinasi dari 4 segmen ini ada 2 juta lebih IP dari kelas C. Yang mana rentangnya 1xxx sampai 223 ya, 192 maksudnya. 192 sampai 223. Dan jumlah host pada setiap kelasnya ada 254. Ya. 25 ini kan 25 0 sampai 255. 0 sama 255 nggak bisa digunakan. Maka yang bisa digunakan 1 sampai 254. Kenapa nggak bisa digunakan? Nanti kita bahas untuk penjelasan ini. Maka dalam satu kelas C terdapat 254. Jadi untuk satu kelas C terdapat 254 IP address. Dan ini bisa kita laksanakan atau bisa kita lakukan pada jaringan lokal. Misalnya di kelas kita. Kelas kita memiliki kelas C. Jadi pada kelas ini terdapat maksimal 254 pengguna gitu. Nah, ini kita terapkan pada praktikum ini. Kelas D biasanya untuk gunakan multicasting, dan kelas E digunakan untuk eksperimen, bisa dibaca-baca ya. Kita lanjut. Ini tadi pengalokasian IP address. Network ID ya, yang 0 tadi nggak bisa digunakan, dia akan digunakan sebagai network ID. Yang mana untuk network ID 127 ini sebagai loopback ya, loopback untuk memanggil dirinya sendiri. Sedangkan host ID yaitu identitas untuk pengguna. Di mana jika identitas untuk pengguna itu 255, dia akan sebagai broadcast address ya, berfungsi untuk menyebarkan informasi ke semua klien. Makanya tadi IP 0 sebagai network ID, IP 255 sebagai broadcast, dan IP 27 sebagai loop. Kan tidak boleh digunakan. Selanjutnya pengalokasian ya. Itu secara manual nanti kita contohkan. Dan nanti bisa kita teskan menggunakan command prompt yang ada di Cisco Packet Tracer. Oke. Langkah kerja pertama, kita siapkan tabel routing seperti ini. Tabel pengamatan maksudnya. Tabel pengamatan seperti ini. Kita masuk ke langkah pertama, kita bangun sistem jaringan seperti topologi berikut ini ya. Kita bangun IP untuk PCA yang ini. Ini PC1 kita gantikan jadi PCA. Kita buat IP address-nya dengan cara menambah ini. Press node. Kita buat IP address ke berapa deh? Sekali jalan maunya. IP address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0. Begitu juga selanjutnya IP address 92 IP-nya. Kita hapus ini dulu. Tambah lagi IP address 192.168.1.1 netmask
1.255.255.2.0.0 ya. Oke, sekarang kita pindahkan pada PC-nya masing-masing. Sip. Topologinya sudah berhasil kita bangun seperti ini. Hubungkan dengan crossover ya, crossover tadi udah yang putus-putus, ini dia crossover, ini namanya crossover. Oke, karena di sini menggunakan PC Windows, maka kira-kira angka seperti ini. Tapi kita karena menggunakan Cisco pakai tracer, maka caranya itu ini PCB ya, double klik pada PC-nya, kita ambil desktop, kita ambil konfigurasi IP ya, buat statik. Kalau misalnya tidak statik, yaitu 192.168.1.1, netmasknya akan terisi secara otomatis. Di close ini, close lagi, begitu juga di PCB. Desktop config 192.168.1.1. Oh, katanya sudah ada digunakan. Nah ya, ini karena di Cisco pakai tracer akan langsung menyebutkan permasalahannya. Jadi di sini jobsheet ini berdasarkan kasus ya. Jika misalnya IP-nya sama, apa yang terjadi? Nah, berarti IP yang pertama, yang ini, responnya pasti RTO ya, request time. Reply berarti terhubung, general failure terjadi permasalahan mendasar pada PC-nya, artinya juga tidak bisa terkoneksi, RTO juga tidak terkoneksi, destination credible juga tidak terkoneksi. Nanti kita lanjut ke langkah 10. Karena di PC Windows tuh nggak ada permasalahannya, kita langsung tahu pas kita ping. Nah, kita ganti IP-nya jadi 21 ya. 192.168.2.1. Oke. Kita close dulu. Kita perbaiki dulu topologinya. 2.1. Oke. Ketika sudah kita buat 2.1, apalagi diperintahkan pada job sheet, lakukan ping ya. Oh, lakukan ping ini. Di pakai tracer kita klik PC-nya, command prompt, kita lakukan ping ke IP diri sendiri dulu ya. Ini kan PCA, kita ping yang PCA, IP-nya ping 192.168.1.1. Oke, ini reply ya, berarti terhubung. Selanjutnya 2.1. Apa yang terjadi? Request timeout ya, RTO. Artinya permintaan lebih waktu yang diperbolehkan atau yang diberikan. Berarti ketika PC ini memberikan ping atau pesan hello ke PCB, maka PCB tidak merespon. Nah, maka waktu yang ada pada PCA ini habis untuk melakukan atau untuk mengirimkan pesan pada PCB. Maka dia memberikan pesan feedback atau pesan balasan, yaitu request timeout. Oke, berarti pada langkah kerja 10, itu RTO juga. Selanjutnya, angka kerja 12 ya. 12. Nah, ini dia. Topologinya 11 itu maksudnya. Ini IP-nya sama. Tentunya tidak akan berhasil kalau di VirtualBox atau maksudnya di Cisco pakai tracer. Kita masuk ke, berarti di sini juga akan RTO, di sini RTO. Selanjutnya di langkah kerja 14 kita coba kan. Nah, ini maksudnya ya. 13 karena nomornya. Di sini 1.1, di sini 1.2. Oke. Kita ganti ini 1.2 dan ini kita buat 255. Oke. Kita ganti pada PCB-nya, desktop IP configuration 1.2. Oke. Sekarang kita ping lagi diri sendiri, kita buka lagi
pada PCA ya, kode desktop, terminal. Kita ping lagi IP diri sendiri dulu, 1.1, reply. Maka kita ping pada 1.2, reply juga. Ayo, kira-kira dari 4 kali percobaan tersebut, 3 kali gagal dan 1 kali berhasil ya. Pada percobaan langkah kerja 14, 13 sebenarnya di job sheet. Kenapa dia bisa kok reply? Apa yang permasalahan pada langkah kerja 8, 10 sama 12? Itu Ananda cobakan dan analisis kenapa itu gagal atau tidak bisa terkoneksi ya. Itu tugas itu silahkan dikerjakan, dan jika nanti sudah berhasil ya, jika nanti sudah berhasil sampai topologi ke 13, 14 dan telah selesai menjawab pertanyaan Bapak tadi, maka lanjutkan ke langkah kerja 15 dan buat topologi seperti ini dengan 3 PC ya. 3 PC dengan 1 switch letak di sini. Switch ya, sini switch. Kita ambil yang switch PT ya, switch PT. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, jika tidak silahkan dikerjakan sampai praktikum langkah kerja 16. Bapak sudahi video pembelajaran untuk hari ini. Laporan praktikumnya Bapak tunggu di e-learning. Paling lama dikumpul hari ini jam 12 siang. Jika ada kendala secara teknis ataupun dan lainnya, silakan ditanyakan melalui media yang telah ada. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.